nggak barusan? Salwa Media Channel. Salwa itu makanan yang diberikan oleh Allah, anugerah untuk Bani Israel. Mana dan salwa itu berupa daging burung yang lezat dengan minumnya air yang seperti madu. Itu lo mesti ikut. Oke? Catat. Salwa Media Channel, saluran alternatif terbaik saat ini. Bantu subscribe dan subscribe, jangan lupa. Oke? Gue juga ikut di sana. Ada gue di sana. Ada gue kan? Asli. Apa-apa yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kagak ada salahnya. Apa yang Nabi bilang khairum minad dunya wa ma fiha, itu dia salah satu contohnya. Coba, ada orang punya duit 1 triliun, 10 triliun, 11 triliun. Kalau ingat 11 triliun ingat presiden gua. Ada orang punya duit, ada punya orang duit 11 triliun, tapi stroke, bagaimana cerita, mau nggak? Ente punya duit 11 triliun ya, 11 aja dah ya, biar ingat presiden ya. Ente punya duit 11 triliun, tapi stroke, mau nggak? Berak dicebokin, berak di kain, kencing di kain, belepetan, bau pesing, bau begitu, mau nggak? Mau nggak? Naudzubillah kita. Naudzubillah ya Allah, naudzubillah. Allahumma ya karim anta syafil ashfa la yughadiru saqama. Coba. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, apa yang Nabi katakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih bagus dari dunia dan seisinya. Dari sisi pahala iya betul. Dari sisi apapun betul. Bahkan dari sisi kehidupan rasakan yang seperti itu. Ini orang udah mau divonis stroke, udah mau mati, jantungnya, ginjal nggak berfungsi, fungsi hatinya terganggu, harus cuci darah, diabetesnya tinggi, kolesterolnya juga, semua juga ternyata beres semua dengan bangun pagi, mandi, jalan, gunakan pakaian terbaik, menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma buat kondangan doang, dan akhirnya luar biasa. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Saya tuh menghabiskan waktu sebagian besar buat ini, ya, dan nggak kelar-kelar. Tahukah teman-teman sekalian, begitu ada corona, nah ini berkahnya. Jadi ini baru jilid 1 memperjuangkan atau perjuangan menegakkan tauhid, gitu. Sejak zaman Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim memperjuangkan, bagaimana para nabi sampai ke Wali Songo, sampai Islam Nusantara. Bahkan untuk kita sekarang juga ada loh kebagiannya. Apa itu? Pahala dalam aksi tolak RUU HIP. Kenapa saya katakan ada pahala? Karena niat kita baik buat Indonesia, niat kita baik buat ketuhanan yang Maha Esa, nggak boleh digeser-geser. Dan itu sama dengan perjuangan tauhid. Lalu bagaimana relevansinya? Saya habiskan waktu untuk buku ini. Teman-teman milikin, karena ada mutiara-mutiara yang luar biasa yang selama ini kita nggak tahu. Keturunan Nabi Ibrahim lah, ada yang dibilang budak dari Sarah, dari Hajar, maaf, kita patahkan pendapat itu, dan macam-macam yang lain. Juga masuk Islam ke Indonesia yang ternyata sejak zaman para sahabat. Saya ungkapkan semua dalam buku ini. Miliki, beneran penting banget, nggak bakal ada di mana sekolah-sekolah gitu ya, karena ini sangat detail. Terima kasih untuk Anda. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu bikafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Cukup ya? Cukup ya? Ini cukup, orangnya nggak cukup, kurang banyak, kurang banyak. Ya Allah ya Rabbi, emang begini saban subuh di mare? Hah? Sampai
Ini sampai ke Jatinegara, sampai ke Cilitan. Kurang banyak ini Pak, beneran saya. Dengan lingkungan yang saya tadi lewat kemari, jalan di lorong-lorong, kurang banyak. Musolanya banyak Pak. Oh musolahnya banyak, di musolah barangkali ya. Oh ya alhamdulillah kalau begitu, bisa aja loh ngelesnya. Saya nggak mau ceramah, saya mau cerita sedikit bentar. Ntar barangkali ini yang pentingnya sebabnya. Ntar dalil-dalilnya belakangan ya. Dalilnya belakangan. Ini cerita kisah nyata sebagai pembuktian bahwa salat subuh ini khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaatain qabla subuh. 2 rakaat sebelum subuh, pembuktiannya khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kebanyakan kita terima hadis seperti itu, tapi kita belum paham pembuktiannya kayak apa. Apalagi zaman sekarang ini orang-orang mau bukti melulu. Saya buktiin nih, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Ceritanya bagaimana? Ceritanya begini. Ada satu kalau orang dulu Betawi jahit, tahu nggak jahit? Tahu ya. Ada satu, itu ada satu tuh awal mula ada satu ya. Jadi begini, beberapa tahun yang lalu saya jadi bertambah keyakinan akan dahsyatnya subuh. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang namanya Pak Yusuf datang ke tempat saya, jemput saya. Dia di BSD Bintaro Sonoan dikit, BSD Bintaro Sonoan dikit ya. Bintaro ujung BSD. Dia jemput saya, dia orang tua, umurnya 68 apa 69 tahun begitu. Sebab dia bilang besok juga udah 70, dia bilang begitu. Taruhlah 68 69. Orangnya seger, sehat, nggak nyangka kita dia udah 70, seger buger luar biasa. Ini orangnya nih, Pak Yusuf ya. Dia jemput saya, terima kasih ya, terima kasih. Untuk acara maulid di dekat rumahnya. Saya bilang, Bapak kok sehat banget ini, seger banget. Akhirnya dia cerita, kira-kira waktu umurnya masuk 60, dia udah divonis mati sama dokter. Divonis mati sama dokter. Dia mesti cuci darah, jantungnya bermasalah, diabetesnya tinggi sampai 600, giginya copot atu-atu. Dia sakit, ada penyakit lain di dalam badannya, giginya copot atu-atu, copot, saking tepuh. Tepuh apa sih tepuh? Hah? Tepuh apa sih tepuh? Hah? Rapuh. bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rapuh. Tepo benang kali ya, tepo. Giginya tepo. Jadi waktu jemput saya nggak ada gigi atas dan maupun bawah. Jadi kan kakek-kakek, tapi segernya luar biasa. Saya bilang, kenapa pada waktu itu Pak? Waktu itu saya udah divonis sama dokter. Kalau nggak cuci darah, saya nggak tanggung jawab. Ginjalnya udah nggak berfungsi. Ada gangguan fungsi hati, jantungnya bermasalah, nggak usah diobatin kata dokter. Istirahat di rumah. Jadi ketika dia berobat, dokternya bilang banyak-banyak istirahat di rumah, banyak-banyak ibadah. Apalagi dia orang taat, maksudnya nggak punya fulus, maksudnya orang miskin, kismin. Ya. Akhirnya dia nggak bisa berobat karena nggak punya duit, nggak punya apa. Mungkin kalau punya duit, kalau tajir, kalau kaya sudah berobat ke luar negeri. Ya, akhirnya si Yusuf ini orangnya demen membaca. Dia baca ini, dia obatin dirinya pakai herbal ini, herbal itu, herbal ini, herbal itu, nggak berubah. Makin hari makin lemes. Kalau bangun tidur, napak kakinya ini nggak napak kata dia. Jadi dia mesti pegangan, grepe, gerayah, geruyuh baru sampai kamar mandi. Umurnya baru 60 lebih kayak begitu. Lalu kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi berikutnya? Dia ngelihat bahwa orang ini mesti begini, ada yang ngajarin begini. Dia ngebaca, dia ngerasain mesti bagaimana.
Rupanya singkat cerita, karena kata Haji Said, Ustaz ceramahnya 5 menit aja gitu kata Haji Said. Emang waktu tadi nanti beli 5 menit aja. Habis sudah. Ya udah, billahi taufik wal hidayah. Terus Haji Said bilang, "Udah 5 menit aja sebab mau makan nasi uduk sama kanari." Jadi akhirnya orang itu, subhanallah, dia temuin singkat cerita nih, nggak usah cerita perjalanan panjangnya, perjalanan keluarganya, bininya meninggal, panjang deh tuh semuanya. Akhirnya nggak digairah hidup, bangun tidur di grepe, gerayah, geruyu, baru sampai kamar mandi. Ke rumah sakit, dokter bilang apa tadi? Istirahat aja di rumah, banyak minum air putih, ya. Ikhlaskan, pasrah sama Tuhan. Begitu habis dokter dia tuh nggak berfungsi badannya semuanya gimana? Rupanya ditemukan satu, secara sengaja apa nggak sengaja, dia bilang selama ini dia kurang penghormatannya kepada Allah. Selama ini dia kurang ibadahnya kepada Allah. Mungkin ibadah cukup, tapi ibadahnya asal-asalan, kurang penghormatan. Asal-asalan kalau orang Betawi bilang kalau kita mau menghadap ke Allah. Saya masih kecil ingat gitu almarhum Aba, kalau Umi, kalau umpamanya gelar tikar sembayangan kelipet dikit, dia bilang apa? Itu tikar sembayangan bakal terbang, bakal gulung muka lo katanya, bakal gulung lo, bakal selebot apa ya selebot? Nyabet, sabet dihantam lo pakai sejadah lo nih. Boro-boro diterima. Jadi itu ketakutan. Sampai sekarang mesti rapi, gelar ginian gitu loh. Apalagi baju. Nah, dia temukan seperti itu. Kata dia, ini Pak Yusuf ini nggak ada hadisnya nih, hadis riwayat Yusuf nih, hadis riwayat Ucup. Kata dia, kalau kita perhatiin Allah, maka Allah perhatiin kita. Dari begitu doang. Kalau kita pentingin Allah, Allah pentingin kita. Ucup anak Bintaro Ujung ternyata menemukan hal ini, dan saya bertambah yakin, dari yakin dengan hadis bertambah yakin bahwa rakaatain qoblal fajar khairu minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Ucup lakukan? Yang Ucup lakukan pagi-pagi dia bangun sebelum subuh, dia mandi dulu dengan niat apa? Mau menghadap Allah seharian. Jadi bangun tidur buru-buru dia mandi. Awal mula grepe-grepe, dia mandi bangun tidur. Dia mandi, dia pakai baju yang terbaik hari itu. Banyakan kita baju yang terbaik buat kondangan, Allahu Akbar. Ya, buat nyunatin, buat ngondangan, gitu dah. Ya, buat arisan, buat bawain besek ke Harmalas itu. Luar biasa itu. Itu udah mentereng, wangi. La haula wala quwata illa billah. Ini Ucup, Haji Yusuf ya, dapat pelajaran yang luar biasa. Dia bukan orang alim, dia bukan ulama, dia bukan kiai, bukan orang biasa, supir hari-hari. Tapi dia bawa supir orang, disupirin orang kemana-mana. Sampai Bali kata dia bawa supir sendiri. Nih Ucup nih. Duh, insya Allah Maulid tahun ini ketemu lagi. Udah 5 tahun nggak ketemu dia, 6 tahun kali. Nah Ucup ini kemudian bapak-bapak, sebagai lagi saya bilang saya bukan ceramah, saya mau ngobrol sama antum semua, mau cerita. Akhirnya ini Ucup, akhirnya dia pakai baju yang terbaik tiap subuh. Dia bangun tidur, dia mandi, dia pakai baju yang terbaik untuk menghadap Allah. Itu doang, nggak ada yang lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Regenerasi semua badannya, dan Allah Subhanahu wa taala memandangnya dengan pandangan yang rahmat, yang kasih sayang. Perlahan tapi pasti perbaikan di tubuhnya itu luar biasa. Dia jalan, berarti dia olahraga tiap hari. Gua mau ke masjid, walaupun jalannya jauh, dia mau ke masjid. Coba bayangin, dia mau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar percaya, tadinya waktu dokter bilang nggak lama lagi umurnya is dead, koid, meninggal dunia. Tapi dia bilang biarin deh, sisa-sisa umur. Jadi dia paksain, dia bangun tidur pagi-pagi, dia mandi, dia ngaji. Begitu azan udah serpet mau menjelang subuh,
dia jalan ke masjid dan dia pakai bajuan terbaik, dia pakai wangi-wangian terbaik, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, barangkali mati pada waktu subuh itu. Bayangin. Akhirnya betul, dia perlahan tapi pasti dia baik sampai sekarang umurnya 70, yang kata dokter paling sebulan 2 bulan mati, meninggal. Akhirnya seger buger, sehat walafiat, dikaryakan kembali. Tetangganya minta anterin dia nyupir kemana, sampai ke Bali, bolo-bolo ke Jawa, sampai Bali dia bawa mobil sendiri, seger, jemput saya juga kaget, ini seger banget, cuman kalah di gigi, cuman kalahnya di gigi, gara-gara penyakit diabetesnya sampai 600, giginya tepok, rapuh, keropos, copot. Saya bilang pasang lagi gigi, Ji, pasang lagi gigi, saya bilang. Dan yang paling menggembirakan, kabar terakhir sebelum turun dari mobil, dibilang apaan? Aneh baru kawin lagi, Tat. Begitu. Luar biasa, dan punya anak lagi dengan kawin sama anak umur 25 tahun. Mantap. Coba itu. Dia kan endingnya yang lo tunggu nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, sebagaimana saya bilang tadi, saya datang kemari bukan buat ceramah, mau silaturahim sekaligus menyampaikan kabar. Apa-apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagak ada salahnya. Apa yang Nabi bilang khairum minad dunya wa fiha, itu dia salah satu contohnya. Coba, ada orang punya duit 1 triliun, 10 triliun, 11 triliun. Kalau yang 11 triliun ingat presiden gua. Ada orang punya duit, duit 11 triliun, tapi stroke, bagaimana cerita, mau nggak? Ente punya duit 11 triliun ya, 11 aja dah ya, biar ingat presiden ya. Ente punya duit 11 triliun, tapi stroke, mau nggak? Berak dicebokin, berak di kain, kencing di kain, belepetan, bau pesing, bau begitu, mau nggak? Naudzubillah kita. Na'udzubillah ya Allah, na'udzubillah. Allahumma ya karim anta syafil ashfa la yughadiru saqama. Coba. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, apa yang Nabi katakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih bagus dari dunia dan seisinya. Dari sisi pahala iya betul. Dari sisi apapun betul. Bahkan dari sisi kehidupan rasakan yang seperti itu. Ini orang udah mau divonis stroke, udah mau mati, jantungnya, ginjal nggak berfungsi, fungsi hatinya terganggu, harus cuci darah, diabetesnya tinggi, kolesterolnya juga, semua juga ternyata beres semua dengan bangun pagi, mandi, jalan, gunakan pakaian terbaik, menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma buat kondangan doang, dan akhirnya luar biasa. Dan jamaah sekalian dimuliakan Allah, begitulah pandangan kita sebenarnya seharusnya sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala bisa ambil kapan aja kenikmatan dari kita. Al-Kisah di zaman Khalifah Sultan Harun al-Rasyid, ada seorang, kalau kita bilang gubernur lah begitu ya, bukan sultan, gubernur lah ya. Ada seorang gubernur yang ini rada-rada sombong di zaman Sultan Harun al-Rasyid. Sombongnya dengan kekayaannya dan wilayahnya yang paling besar kekuasaannya. Kita tahu pada waktu itu Syam adalah yang terbesar wilayahnya, ya, bahkan Madinah kalah gedenya itu ya sama wilayah Syam. Kalau sekarang Syam itu Suriah, Palestina, Lebanon, Irak, itu Syam segede gitu, Irak sebagian. Nah, gubernur ini dengan sombongnya akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih penyakit untuk mempelajari dia, nggak bisa kencing. Biar hati gubernur tapi nggak bisa kencing, gimana tuh? Nggak bisa buang air kecil. Ya Rob. Akhirnya setelah berobat sana sini, ada seorang yang menyarankan, karena udah lama nih, sehari aja nggak bisa tuh, aduh, luar biasa. Akhirnya teman-teman sekalian, datanglah seorang tabib yang mengobatinya. Dia usap perutnya, apanya, semua, ternyata kencing, gampang. Apa yang kamu mau saya berikan, kata dia. Si gubernur bilang apa? Si tabib bilang apa? Jujur nih, harus jujur, dia bilang. Saya mau
separuh daripada harta Pak Gubernur. Nggak apa-apa deh, yang penting bisa kencing. Kalau nggak bisa kencing bagaimana? Mana ato-atonya tuh barang, nggak berfungsi, bengkak, nggak karuan, nggak bisa kencing bagaimana coba? Ngemu apa ngemu? Ya ngemu deh, ngemu nggak bisa keluar tuh, ngemu jadi kembung. Ya kembung, tuh barang kembung. Iya buncit, tuh barang kembung, ngemu coba. Biarin dia bilang, saya kasih separuh harta saya nggak apa-apa. Si tabib ini mengobatinya akhirnya, dan ternyata kempes lagi itu barang. Dan memang kalau Allah mengasih pelajaran, rupanya pengobatan ini kebablasan. Setiap dia minum nggak lama otomatis kencing sampai belepetan, nggak bisa stop, nggak ada klepnya. Kalau kita kan ada klepnya, kalau mau kencing teng kita cari kamar mandi baru kita keluarin, itu klepnya masih utuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, luar biasa enaknya. Nah ini klepnya udah dol, jadi ngerembes melulu, najis melulu. Ini si gubernur nih, ada yang dalam kisah-kisah kitab-kitab ini banyak diceritain sama ulama-ulama terdahulu nih. Ngerembes melulu, najis melulu. Akhirnya apaan? Itu tabib dipanggil lagi, dia udah jalan jauh, udah berhari beberapa perjalanan, udah 3 hari perjalanan, tolong susul itu tabib. Jadi saya nggak bisa sholat karena dia mukmin, saya nggak bisa sholat, nggak bisa ngapa-ngapain, najis selama-lamanya. Minum dikit beser, terus beser. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Si tabib dipanggil lagi setelah perjalanan 3 hari, habis 3 hari ngencing nggak berhenti, gimana coba? Dipanggil lagi saudara, begitu dipanggil diobatin lagi sekali lagi, normalin deh. Jadi saya bisa kencing, bisa kagak, bisa kencing, bisa kagak, jangan begitu dong. Mana dia tahu, katanya, baiklah saya coba ikhtiar, kata dia, supaya nggak beser lagi. Tapi saya minta harta yang banyak lagi, separuh dari yang Tuhan punya. Apa boleh buat, kata dia, daripada najis begini, daripada ini nggak berfungsi lagi. Ini cerita sahih. Dia kasih lagi hartanya separuh. Baru diobatin, ternyata itu beser berhenti. Apa hikmahnya? Si tabib itu sebelum pulang, dia balik lagi, dia berkata, Tuan, harta Tuan sebenarnya tidak lebih berharga dari air kencing. Hanya orang-orang yang penuh hikmah yang bisa mengambil ini kisah. Yang Tuan simpen itu, yang Tuan pegang itu tidak lebih berharga dari air kencing. Coba lihat, hanya untuk urusan air kencing doang Tuhan menyerahkan semua harta kepada hamba. Dibalikin itu semuanya, dia ngambil, dia cuma ngasih pelajaran sama ini gubernur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar kita perlu dunia, tetapi gara-gara dunia sampai kehilangan akhirat, ini orang-orang yang sangat bodoh, sangat sesat-sesatnya. Betul, kita perlu dunia, betul. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi depannya apaan? Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Yang kita sungguh-sungguh cari darul akhirah. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah. Cari, tuntut, kejar untuk kampung akhirat. Tetapi jangan sampai wala tansa nasibaka minad dunya, jangan sampai melupakan nasibmu di dunia. Jadi jangan kebalik. Jadi kita mencari apa ini manfaatnya buat akhirat gue nih, apa ini gunanya nih? Gue mau bangun nih rumah yang mewah, enggak sebentar. Masjid gitu. Rumah yang indah sebentar. Pesantren gitu. Jadi teman-teman sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, kita emang harus boleh mencari dunia, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Yang pentingnya adalah tuntut kita punya bekal nggak ke akhirat nanti. Mudah-mudahan ilustrasi ini menggambarkan kita pahala yang luar biasa berlimpah akan kita terima, kesehatan yang prima akan kita terima untuk orang-orang yang datang subuh, yang bangun sebelum subuh, yang ngaji sebelum subuh, yang mandi sebelum subuh,
kemudian dia bersih-bersih, dia pakai pakaian terbaiknya, dia datang ke masjid, insya Allah inilah orang-orang yang dirindui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dirindui oleh malaikat. Hadirin bukan Allah, jangan tidur lagi. Sama juga bohong. Ya, yang paling berbahaya tidur itu adalah dua, habis subuh sama habis asar. Ya, habis subuh sama habis asar. Itu paling berbahaya. Nomor 3 juga habis maghrib. Habis maghrib hilang kesehatan. Habis subuh nggak berkah hidupnya, penyakit datang. Kalau habis asar calon orang gila. Lah benar, hilang akal di situ, kesadarannya hilang. Jadi 3 tempat yang nggak boleh. Adapun yang sunnah banget itu adalah sesaat sebelum zuhur, sunnah banget, atau setelahnya sedikit. Ya, tapi afdal yang awal itu yang luar biasa. Lalu setelah ba'da isya, buruan tidur. Buruan tidur, nggak usah berpanjang-panjang. Kalau nggak ada acara, buru-buru tidur. Maka insya Allah kita jaga kesehatan dengan cara yang seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nggak lame-lame. Kalau mau ngobrol lanjut, Anda masih di mari. Kalau mau pulang silahkan. Tapi jangan tidur. Haramkan badan Anda nempel lagi ke tempat tidur. Jangan tidur. Kecuali ba'da syuruk. Kalau umpamanya kepaksa. Kalau enggak bikin aktivitas. Nyapu kek, ngepel kek. Ya. Kalau rumah lo udah bersih, ngepel rumah tetangga kayak ya habis pokoknya ada kegiatan aja. Ngapain kayak lapin odong-odong tuh banyak banget sih Mas, kemarin odong-odong banyak tuh, odong-odong siapa itu? Ya, lapin kayak gitu kan. Nah, pokoknya apain aja deh. Nyapu kayak apain kayak. Buat lingkungan lihat ada yang kotor apa kagak kayak, pokoknya jangan sampai tidur lagi. Insya Allah itu modal buat kita kesehatan. Jadi teman-teman sekalian datang dong ke masjid. Yang dengar nih, datang ke masjid. Jangan sampai ente kepaksa datang ke masjid, udah hilang nyawanya, digotong kurung batang masuk ke masjid. Jangan sampai. Hati-hati. Ya. Ada seorang teman, sebagai penutup kisah nih, ada seorang teman cerita sama saya, anak muda. Tat, saya nggak sanggup ke masjid. Berat banget. Tapi dia suka daki gunung, bayangin coba. Ke masjid cuma 20 langkah nggak sanggup. Tapi dia bisa naik gunung. Aneh sih jawaban simpel aja. Bukan ente yang nggak mau ke masjid. Maksud Ustaz, masjid yang nggak mau didatengin sama ente. Bukan ente yang nggak mau ke masjid, tapi masjid nggak redo ente datengin. Makanya ente nggak sanggup ke masjid. Nangis aneh bilang begitu. Tobat dia, anak muda itu bilang, ya yang bener Tat. Iya, masjid nggak mau ente datengin, masjid najis ente dateng. Jadi ente nggak sanggup ke masjid, jadi ente nggak bisa ke masjid. Masjid tuh nggak mau ente datengin. Ini bukan, jangan dipotong nih videonya di mari nih. Yang dengar di Facebook, di Twitter, mana jangan dipotong, di YouTube jangan dipotong. Ntar jadi salah kaprah, ya. Maksudnya gimana? Ini metode namanya hypnotensis. Jadi menghipnosis orang supaya takut begitu loh. Ya, masjid nggak mau kedatangan lo. Dia nangis, dia takut. Dia bilang, Ustaz jangan sampai Ustaz, cobain. Ente nggak bakal sanggup ke masjid. Cobain. Ane bilang gitu, ane tantang. Cobain, ente nggak bakal sanggup ke masjid. Kenapa? Karena masjid nggak mau ente datengin. Nangis, dia bilang besok ane mau ke masjid Ustaz. Nggak, buktiin dulu, ane nggak percaya. Akhirnya jam berapa itu? Jam 4 di WA, Ustaz saya udah bangun. Coba lo ke masjid. Paling lo jatuh ke comberan, saya bilang. Paling lo jatuh ke sandung. Paling lo diuber anjing nggak jadi ke masjid. Aneh gituin. Enggak Ustaz. Nih. Hari ini tuh. Jam 3.50. Assalamualaikum. Hari ini. Ustadz, apa kabar? Jam 3.50. Waalaikumsalam. Mau ke tempat Ustadz silaturahim. Iya, silahkan. Tanggal berapa bisanya? Saya bilangin. Ntar ane bawain dodol Ustadz. Iya, ntar ane kabarin ya. Di WA terus ane bilang ente nggak zikir. Lagi ngedit video. Ya Allah, ke masjid.
Belum Ustadz, baru beres. Jadi ada anak-anak yang mampu naik gunung, mampu ngedit video, jam 4 udah bangun, jam 3 udah bangun tapi nggak bisa ke masjid banyak. Ini contohnya barusan malam hari ini nih, terjadi hari ini, barusan hari ini. WA aneh orangnya. Nggak bisa Ustadz, dia bilang lagi, emang masjid yang nggak mau kedatangan lu. Jangan begitu dong Ustadz. Akhirnya orang itu, akhirnya dibilang, baik Ustadz saya ke masjid. Akhirnya dia ke masjid. Dia WA terus, dia berhasil sholat di masjid. Ustadz, saya berhasil sholat ke masjid. Iya, akhirnya masjid mau menerima kehadiran lo. Begitu aja di ujungnya. Ini cara supaya kita bisa datang ke masjid. Jadi sahabat, bapak ibu sekalian, tolong deh, ya, mari hadir sesempet-sempetnya, sebisa-bisanya. Jangan tidur habis subuh, karena itu biang kerok adanya penyakit, biang kerok adanya kemiskinan. Hidupnya nggak berkah. Ya, mudah-mudahan yang simpel ini, yang singkat ini, semakin yakin kita dengan Al-Quran, semakin kita dengan hadis Nabi. Walaupun ada dalil, dalilnya itu adalah menguatkan. Dengan dalil itu cukup kuat, tapi lebih kuat lagi dengan kisah-kisah sebagai contoh tadi. Haji Ucup yang udah mau mati, akhirnya seger lagi, bugar lagi, kerja lagi, zuhad lagi, ya. Seger lagi. Tapi zuhad setelah harimnya udah meninggal, ya. Zuhad lagi, seger lagi, dan dia menikmati hidupnya baru. Insya Allah. Zuhad diketawa-tawa tadi. Nggak berani dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau yang mau nanya, fadhol. Kalau enggak, kita tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini